Nah semuanya larut tuh dalam lautnya. Mereka doanya, mereka berdoa hingga terbit matahari. Saking hausnya, sampai beberapa kali mereka membayangkan ada kolam air di depan. Sampai terhayal seperti itu, halusinasi. Tetapi alangkah kagetnya mereka begitu selesai Al-A'la Al-Hadrami berdoa, tidak jauh dari mereka benar-benar ada kolam air bening. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kembali dalam kitab Qisasul Aulia, kita sampai ke bab 13, kisah tentang kekuatan doa. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah menceritakan peperangan antara pasukan muslim dengan pasukan musyrik yang waktu itu dipimpin oleh Al-A'la Al-Hadrami. Apa kata Ibnu Katsir dalam kitab ini? Malam itu pada saat peperangan, Al-A'la Hadrami memutuskan untuk menginap di suatu tempat. Belum lagi pasukan menyiapkan tenda-tenda, tiba-tiba unta pengangkut bekal, tenda, minuman, pokoknya makanan semuanya di atas unta itu lari, kabur semua. Jadi walaupun kadang kita berada di jalan Allah, tetap Allah kadang menguji iman para hamba-hambanya. Jadi jangan dikira, oh kalau kita udah di jalan Allah nih, terus hidup kita aman, damai, tenang. Justru kadang lebih banyak ujiannya. Tetapi bedanya apa? Ketika kita menderita di jalan Allah, udah jelas pahalanya. Yang takutnya kalau kita dalam keadaan mencari dunia, nah di situ tuh kita kena ujian, nah, itu yang terasa betul gitu. Pahala nggak dapat, hidup susah ya. Misalnya kita menahan kejujuran, kan kita menderita tuh. Orang semua di kantor, wah, mewah-mewah dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Nah kita kan menderita tuh. Tapi kita menderita kan, Allah akan ganti penderitaan kita itu dengan nikmat yang berlipat ganda, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah ini mau perang di jalan Allah, memberantas orang-orang musyrik, yang ini terutama orang yang murtad waktu itu, tetap dapat ujiannya, kabur semua unta-untanya, sehingga mereka berada di gurun pasir itu, yang hanya tinggal adalah baju yang melekat di badan saja, udah nggak ada lagi yang lain, karena semua unta yang membawa perbekalan kabur. Mereka gelisah, khawatir, cemas, sampai-sampai mereka udah saling berpesan tuh satu sama lain gitu. Udah memberikan pesan-pesan terakhir lah. Karena mungkin dihitung jarak ya, mau kembali itu mungkin nggak akan mungkin hidup rasanya. Mau maju nggak akan hidup, mau mundur nggak akan hidup. Walaupun mereka tahu jalan nih, cuman udah diukur nih perjalanannya, ini nggak akan sampai kita hidup dalam keadaan lapar, haus seperti ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya ingat tuh, ada yang tersesat 6 bulan ya di gurun, akhirnya semuanya meninggal. Karena memang udah, mereka harus bertahan di situ, mau balik kemana, mau balik, kalaupun tahu arah udah nggak sampai, mau maju nggak tahu kemana. Nah ini ujian yang sangat berat lah.
Kemudian Al-A'la berteriak memanggil semua pasukan untuk berkumpul. Begitu mereka berkumpul, apa perkataan Al-Hadrami ini? Wahai kalian, apakah kalian seorang muslim? Mereka menjawab, iya Al-A'la Hadrami. Bukankah kalian sedang di jalan Allah? Iya betul, kami sedang di jalan Allah. Kalau begitu bergembiralah kalian, kata Al-A'la Hadrami. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan siapapun dalam kondisi seperti kalian ini. Cepat, kumandangkan azan subuh. Nah, waktu itu udah mulai masuk waktu subuh, azan. Setelah sahabat semua sholat sunat, iqamah, maju Al-A'la Al-Hadrami menjadi imam. Selesai sholat, Al-A'la Al-Hadrami duduk berdoa, dan semua pasukan pun ikut berdoa. Dia larut dalam doanya sambil mengangkat kedua tangannya. Orang pun berdoa hingga terbit mentari. Nah, di sini kita tahu dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Al-Nihayah ini, dia Al-A'la Al-Hadrami berdoa mengangkat tangan. Nah, jadi berdoa yang tidak mengangkat tangan boleh, yang mengangkat tangan pun boleh. Nah, semuanya larut tuh dalam waktunya. Mereka doanya, mereka berdoa hingga terbit matahari. Saking hausnya, sampai beberapa kali mereka membayangkan ada kolam air di depan. Sampai terhayal seperti itu, halusinasi. Tetapi alangkah kagetnya mereka, begitu selesai Al-A'la Al-Hadrami berdoa, tidak jauh dari mereka benar-benar ada kolam air bening. Nah, inilah kuasa Allah. Ketika orang betul-betul memohon kepada Allah, dan mereka memang betul-betul di jalan Allah, benar-benar ada kolam di depannya. Akhirnya mereka ada yang mandi, ada yang minum sampai puas saking bahagianya. Kemudian menjelang siang, onta-onta mereka yang hilang berdatangan dari segala penjuru, lengkap dengan semua perbekalan yang masih ada di punggung-punggung onta itu. Inilah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat langsung oleh seluruh pasukan. Nah, kita lihat di sini, ternyata bila kita berada di jalan yang diridhai Allah, tinggal kita khusyuk saja mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran, diberikan jalan keluar. Allah tidak akan sia-siakan orang-orang yang berada di jalannya kesusahan. Cuman tentu di situ ada kenikmatannya. Kenikmatannya apa? Kita kepepet, jadi makin dekat tuh kita sama Allah. Jadi bukan membuat mereka putus asa dan jauh jadinya. Kebanyakan kan kita kalau misalnya udah nggak ada jalan keluar, udah bukannya dekat sama Allah, putus asa, kalau nggak buat status gitu kan. Padahal Allah menunggu kita. Kita mau nggak memohon kepada Allah dalam mengeluarkan kita dari kesulitan itu. Seharusnya semakin kita sulit di jalan Allah, semakin dekat hendaknya kita dengan Allah. Kalau di jalan Allah nih, tapi kalau kita ini mencari duniawi, mencari kemewahannya, udah dengan jalan yang nggak baik, kemudian doa lagi ke Allah. Karena memang banyak anggapan orang lah, kalau kita jujur zaman sekarang susah. Memang ya susah, dari dulu lagi kalau kita jujur pasti susah. Tetapi di situ ada kenikmatannya. Apa kenikmatannya? Kita bisa dekat memohon kepada Allah untuk kita diberikan jalan keluar. Nah, jadi jangan pernah putus asa tuh. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Apapun yang menimpa kita pada saat ini, kesedihan, kepedihan, kehilangan orang-orang yang dicintai, ingat, mengadulah hanya kepada Allah. Jangan ngadu kepada manusia. Jangan sampai kita bikin caption di WA, di Facebook, di IG, karena itu nggak akan ada gunanya. Sedikit orang simpati, banyak orang yang menghujat. Nah itu, jadi pokoknya yakin kepada Allah. Asal kita berada di jalan Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, walaupun diiringi dengan ujian sebelum kita berdoa itu. Kita ke yang kedua, Ummu Al-Sa'ib. Ini terjadi di masa Rasulullah SAW.
Dia ini perempuan yang sudah tua dan matanya buta. Kendati demikian, tidak menyurutkan tekadnya untuk berhijrah kepada Rasulullah SAW di Madinah bersama seorang putranya yang masih muda. Jadi dia anak mudanya menuntunnya, walaupun buta, dia tetap semangat untuk berhijrah. Begitu sampai di Madinah, Ummul Al-Sa'ib ini bergabung dengan kaum muslimah sama perempuan-perempuan muslimah, sedangkan putranya bergabung dengan para ahli sufah di serambi Masjid Nabawi. Nah, jadi orang-orang yang miskin, mereka berada di sekitar Masjid Nabawi. Setelah beberapa lama tinggal di Madinah, putranya terjangkit wabah penyakit. Beberapa hari setelah sakit, putranya ini meninggal. Ya karena waktu itu memang ilmu kedokteran belum maju. Jadi untuk pengobatannya mungkin ala kadarnya. Ya sesuailah dengan kemampuan orang pada saat itu. Akhirnya putranya meninggal. Kemudian Nabi SAW datang menjenguk mayatnya. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempersiapkan pemakamannya. Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, perawi kisah ini, apa kata Rasulullah? Hai Anas, datangi ibunya. Kemudian ibunya yang buta ini datang sampai ke tempat putranya ini sambil meraba-raba, terpeganglah dia kaki anaknya ini. Begitu dia memegang kaki kedua putranya, dia berdoa kepada Allah. Doa seorang ibu yang sangat tulus memohon kepada Allah. Ya Allah, aku berserah kepadamu dengan sukarela. Ini ya. Jadi kalau Allah itu maha tahu dia, kita itu sukarela apa terpaksa sih menjalani perintah Allah gitu. Sholat terpaksa enggak? Puasa terpaksa enggak? Nah, cuman dia ini pengakuan yang kepada Allah, ya Allah, aku berserah kepadamu dengan sukarela. Tidak ada kedukaan, betul-betul lapang jiwaku menerima Islam, ya Allah. Setelah itu aku tinggalkan berhala dengan meninggalkan dunia. Jadi rela aku miskin, ya Allah, aku tinggalkan penyembahan itu, aku jadi miskin, aku jadi susah, aku jadi harus berhijrah dalam keadaan buta ini. Kemudian aku ini, ya Allah, berhijrah kepadamu demi cintaku kepadamu. Itu diungkapkannya cintanya kepada Allah. Jadi apa syaratnya tadi? Kalau mau doa kita terkabul, berserah diri kepada Allah dengan sukarela. Apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita, kita nerima. Tidak ada kita buruk sangka kepada Allah. Kemudian si ibu ini berdoa, ya Allah, jangan kecewakan aku seperti terhadap berhala, terhadap penyembah berhala. Maksudnya ini apa? Kalau berhala diminta, dia tidak akan ngerti, tidak akan mengabulkan karena dia patung. Nah, kalau penyembah berhala meminta kepada berhala, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari doa. Jadi jangan kecewakan aku, ya Allah, dan jangan engkau bebani aku musibah yang aku tidak sanggup menanggungnya. Jadi kalau kita orang muslim yang kalau tidak sanggup menanggung sebuah musibah, Allah nggak akan kasih musibah itu. Allah tahu betul, nih hambaku nggak sanggup, ini hambaku sanggup. Orang-orang yang benar-benar berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, kalau dia nggak sanggup, Allah akan keluarkan dia dari masalah itu. Apa kata Anas radhiyallahu an yang menjadi perawi hadis ini? Demi Allah, belum lagi doa ibu itu usai, kedua kaki putranya bergerak. Tutup wajah putranya pun diangkat, alangkah kagetnya seluruh yang hadir. Belum lagi hari itu lewat, putranya telah makan bersama kami. Dahsyat enggak tuh? Nah, ini terdapat dalam Hayat Al-Sahabah, juz 3 halaman 591. Dahsyatnya doa orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ingat, kalau kita tidak mampu menanggung sebuah masalah, dan Allah tahu kita cinta kepadanya dengan sukarela, Allah akan cabut
musibah itu dari kita. Jadi ini kita ingat nih, syaratnya berserah diri kepada Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepadaku, kata Allah. Syaratnya apa? Dia ibadah dengan baik. Maka tidak ada kekhawatiran dalam dirinya dan dia tidak akan bersedih hati. Nah, ibadah dengan baik ini yaitu kita dengan sukarela, dengan penuh cinta, sehingga kita on time, begitu waktu sholat kita sholat, terus memperbanyak hari-hari kita ini dengan dekat kepada Allah. Dalam kenyataannya gimana? Kita ya sholat, tetapi lebih banyak waktu kita di HP untuk mencari penghidupan. Kadang yang harusnya bisa tenang ibadah, akhirnya kita nggak tenang ibadah. Kita ibadahnya buru-buru, duit dapat, keberkahan kurang. Sehingga kita tetap akan merasakan kegelisahan di dalam hidup kita ini. Nah, inilah dahsyatnya doa yang tulus. Apalagi yang menyampaikan doa ini adalah ibu kandungnya. Kemudian yang berikutnya adalah Yazid bin Al-Aswad Al-Juraisi. Waktu itu yang menjadi pemimpin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah. Terjadilah kemarau panjang di Syam, hingga tanaman-tanaman dan puting susu ternak kering. Saking nggak ada air susunya, kering. Orang banyak menderita kehausan. Kemudian penduduk Syam pergi ke lapangan untuk sholat istisqa, minta hujan ke Allah. Kemudian Muawiyah naik ke atas mimbar. Apa yang ditanyanya? Mana Yazid bin Al-Aswad Al-Juraisi? Justru itu yang ditanya. Mana Yazid bin Al-Aswad Al-Juraisi? Karena memang dia ini terkenal paling taat ibadah saat itu. Kuat ibadahnya. Sampai ini disebutkan oleh beberapa tokoh dalam kitab yang memuat tokoh wafatnya orang-orang soleh ini. Dia wafat tahun 71 Hijriah. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa dia banyak memiliki karamah. Itu dalam kitab Ibnu Katsir yang memuat tokoh-tokoh yang wafat pada tahun 71 Hijriah. Jadi akhirnya Yazid ini muncul karena dipanggil. Berkali-kali dia dipanggil, akhirnya dia muncul dan tiba di depan mimbar. Apa kata Muawiyah? Berdoa dengan mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hari ini kami memohon pertolongan kepadamu melalui seseorang yang terbaik dan termulia di antara kami. Ya Allah, kami memohon pertolongan melalui Yazid bin Al-Aswad. Nah, ini yang dimaksud tawassul dengan orang hidup, orang soleh yang memang diakui oleh masyarakat kesolehannya, kezuhudannya, maka boleh dia dijadikan perantara untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini yang tawassul. Kalau kita ingat nih, bertawassul itu dengan kita menceritakan amal kebaikan yang kita lakukan, atau bertawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Orang soleh masih hidup, kita dengan perantara dia ada di tengah-tengah kita, kemudian kita memohon kepada Allah. Nah, itulah dahsyatnya kalau ada ulama-ulama yang zuhud, yang berada di tengah masyarakat, dengan keberadaannya akan berkahlah satu negeri itu. Dengan menganiayanya, maka akan hancur pula suatu negeri. Nah, kita takutnya tuh terjadi itu di kita, bangsa Indonesia ini. Ketika kita dekat dengan ulama, insya Allah aman hidup. Tapi ketika ulama dinistakan, kemudian banyak ulama-ulama ulama-ulama buruk yang ingin kekuasaan, sama juga kok. Zaman dahulu dalam kitab ini juga kita bahkan banyak ulama-ulama yang diam, yang bungkam, dan itu akan membahayakan satu negeri jadinya. Mudah-mudahan ini tidak terjadilah sama kita. Setelah berdoa, Yazid pun ikut mengangkat kedua tangannya. Semua jamaah waktu itu mengangkat kedua tangannya dan bercucuran air mata. Tidak lama
Bergeraklah awan-awan di langit, angin bertiup, hujan turun sederas-derasnya tanpa henti, sampai orang tenggelam kakinya dalam air. Saking senangnya mereka ketika itu hujan. Jadi di sini terlihat bahwa kekuatan doa orang-orang soleh itu berpengaruh. Padahal Muawiyah ini sahabat Rasulullah. Tapi memang ada kadang di antara masyarakat itu orang-orang yang memang terjaga, yang memang taat dia beribadah, yang dia tidak memanfaatkan kedekatan dengan pemimpin untuk mencari dunia. Nah, orang-orang seperti ini yang seharusnya dijaga gitu. Nah, Yazid begitu dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa melalui perantara doanya. Nah, cuman kan kita ini kadang mungkin ya kurang peduli lah hal seperti ini, karena kita menganggap enggak lah, pokoknya kalau terjadi bencana itu karena ini, karena lempengan bumi lah secara ilmiah yang kita tahu ya. Kemudian banyaknya cobaannya karena pengaruh ini, kita tuh nggak mau belajar secara spiritual. Albert Einstein saja mengakui science without religion is lame. Ilmu tanpa agama itu lumpuh. Religion without science is blind. Agama tanpa ilmu itu buta. Jadi memang nggak bisa dipisahkan antara ilmu dan agama ini. Kalau orang ilmu aja, nah ini akibatnya jadinya kalau tanpa agama ya dia dirusak. Gitu juga agama tanpa ilmu juga dia akan rusak juga. Jadi kita udah tahu bahwa boleh meminta doa orang-orang soleh sebagai perantara doa kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Ahmad bin Hanbal. Nah, ini seorang imam mazhab. Ada waktu itu terjadi di masanya ada perempuan tua yang lumpuh sudah 20 tahun. Entah mengapa hari itu dia ngomong ke anaknya, "Anakku, pergilah engkau menemui Ahmad bin Hanbal. Mohonlah beliau untuk berdoa kepada Allah untuk mendoakanku." Nah, jadi dia minta doa, bukan minta doa sembuh nih. Berangkatlah anak ini cukup jauh perjalanan. Begitu sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata anak ini dari luar? "Wahai Imam," setelah mengucapkan salam nih, "ibuku yang lumpuh mengutusku menemuimu untuk memohon agar engkau berdoa kepada Allah untuknya." Kata Imam Ahmad bin Hanbal dari dalam, "Sebetulnya kami yang lebih memerlukan agar ibumu yang berdoa kepada Allah untuk kami." Nah, itulah kerendahan hati para ulama. Justru kami itu yang berharap doa ibu kamu. Kemudian pemuda ini keluar. Setelah dia berada di luar, dia pulang ke kampungnya. Alangkah kagetnya dia melihat ibunya sudah berjalan. Jadi ya, Imam Ahmad bin Hanbal padahal mendoakan ibunya gitu. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan, "Doa ibumu, kami lebih berharap doa ibumu." Nah, inilah rendah hati. Ini kadang-kadang kan, "Pak Ustadz tolong doakan." Siapa namanya? Nah, duduk situ. "Ya Allah, ya Allah, ampunlah, sehatkanlah." Kira enggak sehat-sehat orang tambah menjadi penyakitnya. Kenapa nih? Kalau zaman sekarang ini susah untuk mencari orang-orang yang benar-benar soleh, itu yang harus kita ketahui betul lah dulu hari-harinya gimana, bagaimana ibadahnya. Ini kadang sibuk-sibuk ceramah, ibadahnya kurang, kadang baca Quran enggak lagi aja. Susah juga. Makanya saya kalau misalnya nih disuruh orang berdoa, saya justru berharap doa jamaah itu ada di antara mereka yang rajin tahajud, ada di antara mereka yang rajin puasa. Mereka mengaminkan, itu yang diharapkan. Amin itu yang tembus kepada Allah. Nah, kalau saya ini siapa gitu bisa mendoakan. Kita bukannya orang-orang yang dianggap orang soleh gitu. Kalau hanya sekedar adai menyampaikan, tetapi belum tentu kita kuat mengamalkannya gitu. Tapi kadang kita itu berharap, ya Allah semoga kita bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Kadang kan orang soleh di hadapan manusia aja tuh
Hadapan Allah belum tentu. Kemudian yang berikutnya adalah Safwan bin Muharas. Nah, Safwan bin Muharas ini, dia ini ahli ibadah. Meninggalnya di Basrah tahun 74 Hijriah. Jadi memang dia ini orang yang sangat zuhud lah. Nah, di waktu itu diakui oleh masyarakat bagaimana track recordnya, nggak ada jejak digital yang salah, itu nggak ada. Baiklah orangnya. Waktu itu yang memimpin adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, Ubaidillah bin Ziyad inilah yang ada di belakang pembunuhan Sayyidina Husain. Jadi waktu dia berkuasa, dia pernah menangkap keponakan Safwan bin Muharas tanpa kesalahan. Jadi dia memang zalim nih. Kalau nggak senang ya udah tangkap aja gitu. Orang zalim itu sampai sekarang pun masih ada gitu. Orang zalim itu menghukum dengan cara yang tidak pantas gitu. Tidak sebanding dengan kesalahan. Kadang mungkin mencari-cari bahkan memfitnah untuk membenarkan tindakan dia. Nah, Safwan bin Muharas datang menghadap Ubaidillah bin Ziyad. Tolonglah lepaskan keponakan aku itu. Apa salahnya, tolong sampaikan. Jangan main di penjara kan saja tanpa ada kesalahan. Tidak ada keterangan. Nah, waktu itu Ubaidillah bin Ziyad gak peduli dia. Jadi di tempat sholatnya dia mengadu kepada Allah. Begadang, saking sedihnya dia di tempat sholatnya, itulah dia terus beribadah. Akhirnya dia mengantuk dan tertidur. Di dalam mimpinya tiba-tiba dia didatangi oleh Allah. Hei, bangun. Sekaranglah waktunya kau memohon hajatmu. Waktu di tengah malam. Sekaranglah kau waktunya memohon hajatmu. Kemudian Safwan tersadar, bangun, dia berwudu, sholat, dan kemudian dia berdoa. Saat itu Ubaidillah sedang tidur di atas kasur empuk di istana yang dibentengi oleh pasukan, petugas istana, pintu-pintu gerbang gembok semua udah tertutup lah. Ubaidillah tiba-tiba terkejut, terbangun, dia tersentak, dia tidur. Bawa kepadaku keponakan Safwan bin Muharas. Di tengah malam itulah para penjaga semua sibuk mengambil api untuk cahaya ke dalam penjara. Setelah dibuka pintu besi penjara, kemudian dibuka rantai yang membelenggu tangan dan kaki keponakan Safwan bin Muharas, kemudian dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Setelah Ubaidillah bin Ziyad memandang keponakan Safwan bin Muharas ini, katanya, pergilah kau kepada pamanmu Safwan bin Muharas, kabarkan kepadanya bahwa engkau bebas tanpa jaminan apapun. Entah apalah yang terjadi kepada dia selama Safwan bin Muharas berdoa. Jadi kita kadang nggak bisa kita jelasin ke orang itu, makanya kita butuh dekat ke Allah untuk mengatasi segala masalah kita. Karena ada beberapa masalah ini yang nggak bisa putus secara duniawi oleh kita. Dan kalau kita jelasin pun percuma. Jadi lebih baik ketika kita dalam masalah, ya udah wudhu, sholat. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Minta kita ke Allah. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa selesai dengan lobby. Tapi kalau kita melobi dekat ke Allah, Allah nanti yang ngaturinnya buat kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita semangat nih untuk tambah dekat ke Allah. Terutama pas mau bulan Ramadan nih. Kita dekati Allah, karena banyak masalah kita yang tidak bisa selesai dengan kita, yang hanya akan membuat otak kita pusing, nggak bisa tidur malam. Lebih baik udah ngadu aja ke Allah. Ada masalah apanya, ngadu aja ke Allah. Itu lebih enak keputusannya. Sedangkan rajanya tersentak bangun dibuatnya, dijaga oleh banyak orang, terkejut gitu, kena serang, hatinya kena serang, dihantam oleh Allah. Jadi ini dahsyatnya, bisa menembus istana loh doa walaupun dijaga oleh banyak orang. Nah, bisa dipakai nih itu amalan seperti ini. Ini sesuai syariat. Kita bukan mendoakan orang celaka, gitu. Tapi Allah yang membuat dia terkejut, tersentak dalam tidurnya di istana. Jadi kalau kita dizalimi orang, apa yang harus kita lakukan? Mendekat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya Habib Abu Muhammad Al-Ujmah. Jadi waktu itu ada 3 orang yang mau berkunjung
ke rumah seorang sahabatnya, yaitu Muhammad bin Wasi, Habib Abu Muhammad, dan Abdul Wahid bin Zaid. Mereka ini ingin menemui Malik bin Dinar. Ini orang-orang baik nih, tokoh-tokoh agama waktu itu. Jadi mereka ini kalau duduk di majelisnya ya tidak ada mengenal kata-kata buruk. Nah, itu satu. Kalau majelis ulama yang sebenarnya itu mereka berkumpul itu tidak ada kata-kata buruk dan tidak ada kata-kata menjatuhkan. Nah, ini kadang kita dengar ceramah-ceramah orang menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain. Ini sangat aneh sebetulnya, apalagi orang-orang soleh yang melakukan ini, menjatuhkan sesama ustadz, menjelekkan sesama ustadz. Mungkin dia benar yang disampaikan, cuman caranya itu sebetulnya salah. Nah, salah caranya itu kenapa ya? Harusnya ya temuin lah gitu kan, duduk, gitu, nasihati, mungkin itu lebih elegan gitu. Tapi banyak hal-hal yang menerkannya gimana lagi nggak bisa ketemu ya di medsos lah nasihatin. Berarti itu cari adsense namanya kalau di itu, cari masalah juga, ngadu domba, yang komen juga jadinya kan. Pendukung ini komen, hantam ini, hantam itu, aduh, repot lah jadinya. Nah, jadi ketika mereka sedang duduk berzikir dengan Malik bin Dinar, kemudian ada laki-laki yang datang memaki-maki Malik bin Dinar. Dia apa namanya ini mengatakan, kau tidak adil dalam membagi harta gitu. Jadi marah-marah nih sama Malik bin Dinar. Kamu membaginya dengan cara yang tidak hak. Kamu istimewakan orang-orang yang hadir di majelismu dan orang-orang dekatmu agar bertambah banyak pengikutmu. Ke mereka aja kau kasih, ya kan. Sering kayak gini, kalau tuduh-tuduhan seperti ini ya banyak lah di kalangan kelas RW aja banyak. Kalau dapat bantuan nanti dituduh RW orang dekat-dekatnya aja dikasih, RT orang dekat-dekatnya aja dikasih. Ya, sampai sekarang pun tuduhan ini masih seperti itu. Jadi kemudian Malik bin Dinar bukan menjawab, malah nangis dia. Digituin tuh nangis. Itulah kelembutan hati Allah, bukan melawan dia. Cuman dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan bermaksud seperti itu. Nah, laki-laki itu terus memaki dengan kasar, semakin menjadi-jadi. Kan kadang orang sering itu, makin lembut orang makin dimakan ya, makin ditelan ya orang itu rasanya, merasa menang, merasa jumawa dia. Habib Muhammad melihat itu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, orang ini telah melalaikan kami dari zikir kepadamu. Bebaskan kami darinya dengan sekehendak yang engkau inginkan ya Allah. Tiba-tiba laki-laki itu langsung tersungkur. Tersungkur, kepayahan dia berdiri. Dan disitulah yang membuat dia sadar jadinya akan kesalahan dia. Langsung lari dia keluar. Nggak berani dia kena doa Habib Muhammad ini. Nah, jadi hati-hati terhadap doa-doa orang-orang soleh. Makanya kenapa sekarang ini banyak orang yang sakit aneh-aneh gitu ya. Karena daging ulama itu beracun. Jadi siapapun yang menjelekkan ustadz, menjelekkan ulama, Allah yang maha tahu tentang diri dia. Akhirnya banyak orang sakit sekarang nggak jelas tuh sakitnya apa. Sampai apa kata dokter, 4 ranjang orang yang di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emosional induced illness, ngerasa sakit padahal tidak sakit. Nah, jadi mudah-mudahan nih membuat kita semakin semangat untuk beramal soleh insyaallah. Nah, yang terakhir dalam bab ini adalah Abu Al-Husain Al-Nuri. Dia ini seorang alim, juga seorang yang zuhud terhadap dunia. Jadi waktu itu Abu Al-Husain Al-Nuri ini dia pergi ke sebuah sungai yang sepi untuk mandi. Baju dari lepas, digantungnya lah di pohon. Dia mandi, rupanya ada seorang pencuri yang mau mencuri baju dia ini. Maka pencuri itu mengambilnya dan dia tahu bahwa ini Syekh Abu Al-Husain Al-Nuri yang punya baju ini. Jadi dia pas nyuri baju itu apa kata dia, ini baju tokoh yang diberkati, aku akan pakai biar dapat berkahnya gitu. Orang mencuri ini tahu. Cuman dia nggak tahu efeknya apa, kan susah saya jadinya nggak ada baju. Selesai saya Abu Al-Husain mandi, dia pas mau pergi dilihatnya tidak ada lagi bajunya. Iya, kembali lagi ke sungai karena malu kan.
Pencuri itu belum jauh, tiba-tiba baju yang dipegang ya, tangan yang memegang baju itu tiba-tiba sangat sakit. Dan dia tidak dapat menggerakkan tangannya, lumpuh langsung tangannya. Segera ia menyadari, ini gara-gara aku mencuri baju Syekh ini. Ia kembali meletakkan baju itu ke tempat semula. Ia berdiri di samping baju itu nunggu Syekh naik ke atas. Disuruh Syekh lemparkan bajunya, dilemparkan. Sambil dia memegang tangan yang sakit. Nah, setelah melihatnya, apa kata Syekh ini? Berdoa kepada Allah, ya Allah, bajuku telah kembali kepadaku, kembalikanlah tangannya seperti semula. Alhamdulillah, tangannya pun sembuh. Jadi mudah-mudahan kita nih ya jadi orang yang dekatlah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan sampai menghinakan para kekasih-kekasih Allah yang masih ada sampai sekarang. Orang-orang ibadah ini kan ada terus, cuma kita nggak pernah tahu tuh orangnya siapa gitu. Cuma kita lah dengan bergaul dengan dia, kita tahu kesolehannya. Dan ingat ada berkah di sana ketika kita meminta doa orang-orang soleh untuk mendoakan kita kepada Allah. Cuma sebagian juga nggak yakin, dia menganggap bahwa ayo udahlah doa itu masing-masing lah kita. Ada orang yang perlu dikultuskan, itu terserah lah. Nah baik, mungkin ini di bab terakhir di dalam kitab ini yang tadi tentang kekuatan doa. Insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.